Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Desdani Zulaikha dari Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 214202491. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hadis, yaitu membacakan 4 tema hadis beserta dengan penjabarannya. Islam sebagai agama yang sempurna berusaha senantiasa mendorong umat muslimin untuk menjaga hubungan kekerabatan, untuk menyambung tali silaturahim. Lalu apakah yang kita dapatkan? Keutamaan apakah yang kita peroleh ketika kita menyambung hubungan kekerabatan, menyambung tali silaturahim? Maka di antara alasan kenapa kita harus menyambung tali silaturahim adalah dengan menyambung tali silaturahim maka akan semakin dekat keimanan kita dengan kesempurnaan, juga manifestasi iman kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahim, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari, Sahih nomor 6138. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis tadi ada 3 perkara. Apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia melaksanakan ketiga perkara ini. Salah satunya dari ketiga perkara ini yaitu menyambung tali silaturahim, menjaga hubungan kekerabatan, menjaga hak-hak kerabat kita. Hal ini bisa kita jadikan barometer ketika kita ingin melihat seberapa sih kesempurnaan keimanan kita, yaitu ketika hubungan kekerabatan kita semakin dekat, kita menjaga hak-hak kerabat kita senantiasa berusaha berkunjung, kita memberikan hadiah. Semakin baik hubungan kekerabatan kita, maka semakin baik pula keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki keagungan, yang telah memberikan kepada kita, umat manusia, bahwa kitalah makhluk yang paling unggul peradabannya. Kita diciptakan dengan segenap potensi yang ada guna mengemban misi, yaitu sebagai seorang khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Manusia yang lahir di muka bumi ini, dari yang pertama hingga yang terakhir adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, untuk sebuah kelompok, mengangkat seorang pemimpin itu hukumnya wajib, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana salasah fi safarin falyu'amiru ahadahum. Jika ada 3 orang yang bepergian, hendaknya mereka mengangkat seorang pemimpin di antara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Merujuk pada hadis tadi, hukum bepergian itu adalah mubah atau dibolehkan secara syariah. Dalam hal yang mubah saja mengangkat seorang pemimpin itu hukumnya wajib. Apalagi dalam perkara yang wajib, pasti lebih wajib lagi. Kepemimpinan itu bukan keistimewaan, tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas, tetapi pengorbanan. Substansi kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, orang yang berkualitas, yang jujur, yang adil dan bermoral baik, guna membawa masyarakat ke kehidupan yang lebih baik lagi, yang damai, yang tentram, yang dinamis. Salah satu contohnya, misalnya dalam pemilu, kita harus menggunakan hak pilih kita dalam hal tersebut. Namun, ada hal penting yang harus diingat ketika kita memilih seorang pemimpin, yakni hendaknya tidak dikotori dengan praktek-praktek tercela, misalnya politik uang atau riswah. Karena hal ini diharamkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melaknatnya. Larangan ini juga disebutkan dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rasya wal murtashi fi hukmihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah melaknat orang yang menyuap dan juga menerima suap dalam hukum. Hadis riwayat Ahmad nomor 8670. Disebutkan pula dalam hadis riwayat Ahmad nomor 21365 bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, orang yang menerima suap, dan juga yang menjadi perantara antara keduanya. Dari uraian hadis tadi, jelaslah bahwa suap menyuap dalam Islam itu hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sebagai penyuap, sebagai penerima ataupun perantara, sama-sama diharamkan dalam syariat. Suap menyuap sangat berbahaya bagi masyarakat karena dapat merusak sistem dan menyebabkan kecerobohan dalam berbagai keputusan dan tata kelola hukum. Misalnya dalam pemilihan tadi kita memilih seorang pemimpin, harusnya keputusan itu lahir dari diri kita sendiri, bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, misalnya faktor uang tadi, riswah. Selanjutnya adalah tentang relasi suami dan istri. Rumah tangga yang sakinah pasti dilandasi dengan hubungan relasi antara suami dan istri yang baik, yang seimbang, yaitu antara keduanya itu mampu memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Salah satunya yaitu keutamaan memberikan nafkah bagi keluarga. Dalam sebuah hadis disebutkan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu nasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhahuma ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang hamba, dan satu dinar yang engkau keluarkan untuk seorang miskin dibandingkan dengan satu dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu, maka pahalanya jauh lebih besar. Hadis riwayat Muslim nomor 995. Berdasarkan hadis tadi dijelaskan bahwa memberikan nafkah kepada keluarga pahalanya lebih baik daripada sedekah sunnah, maka sudah sepantasnya seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya daripada yang lain. Sekian pembahasan hadis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.